Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salam sehat, salam sukses, salam semangat untuk kita semua. Hai anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Nuning di sini. Belajar bersama untuk materi Germas dan PHBS. Alhamdulillah, Ustadzah diberi kepercayaan untuk belajar bersama kalian tentang materi Germas dan PHBS. Apa sih itu materi Germas dan apa sih itu materi PHBS? Yuk kita belajar bersama. Germas. Germas merupakan gerakan masyarakat hidup sehat. Dibaca bareng-bareng ya. Germas merupakan suatu tindakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan Germas. Apa saja fokus kegiatan Germas? Pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, memeriksakan kesehatan secara berkala. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang terakhir, stop BABS. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan di rumah, tempat kerja, sekolah, atau tempat-tempat umum. Aktivitas fisik ini dapat dilakukan kurang lebih 30 menit dalam sehari. Manfaat aktivitas fisik. Yang pertama, meningkatkan keseimbangan supaya tubuh kita selalu seimbang. Yang kedua, meningkatkan kerja dari otot jantung supaya kita dapat hidup lebih sehat. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh. Yang keempat, untuk mengendalikan stres dan mengendalikan berat badan supaya tetap ideal. Berikutnya, mengkonsumsi sayur dan buah. Bagaimana sih kita harus mengkonsumsi sayur dan buah? Dimakan kurang lebih 2-3 kali sehari. 2 porsi sayur setiap hari, 1 porsi 1 mangkok sayuran segar, atau setengah mangkok sayuran matang. Pilihlah yang masih bagus dan segar, bebas pestisida dan zat berbahaya. Kaya manfaat, serat, dan vitamin. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kita harus selalu memeriksakan kesehatan secara berkala. Kesehatan yang diperiksakan meliputi cek berat badan kalian, berapa berat badan kalian, dan tinggi badan kalian, BP dan TP. Kenapa kalian harus mengecek kesehatan berat badan dan tinggi badan? Untuk mengetahui indeks massa tubuh. Apakah kalian masuk kategori kurus, sedang, gemuk, obesitas, dan sebagainya. Kemudian cek lingkar perut. Cek lingkar perut ini digunakan untuk memastikan atau untuk mengetahui lemak di perut kita. Kelebihan lemak dapat berpotensi menyebabkan penyakit stroke, diabetes, dan serangan jantung. Stroke, diabetes, dan serangan jantung ya bukan hanya menyerang orang tua, tetapi bisa dapat menyerang anak-anak atau orang dewasa dan orang tua. Cek tekanan darah. Cek tekanan darah di sini untuk mendeteksi apakah kita tekanan darahnya normal atau hipertensi darah tinggi atau hipotensi darah rendah dan stroke. Kemudian cek kadar gula darah. Cek kadar gula darah untuk mengetahui adanya potensi diabetes. Berikutnya, cek fungsi mata dan telinga. Selanjutnya, cek kolesterol dan cek arus puncak ekspirasi. Cek arus puncak ekspirasi digunakan untuk mengetahui fungsi paru-paru kita. Tidak merokok. Rokok sama dengan racun.
Satu batang rokok bila dibakar dapat menghasilkan 4.000 zat kimia beracun dan 43 diantaranya mengandung zat karsinogenik. Karsinogenik kan racun yang ada di dalam rokok. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Dapat diperhatikan gambar di samping. Sudah diperhatikan apa saja yang terdapat pada satu batang rokok? Bahayanya jika dapat masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya, stop BABS. Gunakan jamban sehat. Syarat jamban sehat: 1. Tertutup, tidak berbau, bersih, ada saluran pembuangan akhir. Sekian untuk materi Germas, sehat, bugar, produktif, bersama kita bisa. Yang berikutnya, Ustadzah akan belajar bersama kalian tentang materi PHBS. Apa itu materi PHBS? Materi berikutnya, kita akan belajar tentang PHBS. Apa sih PHBS? Pola hidup bersih sehat. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini tentang PHBS. Halo adik-adik. Apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat melakukan PHBS adalah dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Indikator yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaat mencuci tangan adalah untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah diare, cacingan, dan tifus. Kapan harus mencuci tangan? Dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, memegang uang, memegang binatang, setelah kencing dan buang air besar. Indikator yang kedua, mengkonsumsi jajan sehat di kantin sekolah. Manfaat jajan sehat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bahaya jika jajan sembarangan adalah sakit perut, diare, dan sakit berbahaya seperti kanker. Ingat, beli makanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, dan warna makanan tidak mencolok. Indikator yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus di jamban? Adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Indikator yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tujuan olahraga adalah agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit, dan membuat semangat untuk belajar. Lakukan olahraga sesuai arahan ya,
hindari cedera. Indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk perlu diberantas? Gigitan nyamuk menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue, malaria, dan kaki gajah. Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk diberantas dengan melakukan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, plus menghindari gigitan nyamuk. Indikator yang keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ingat, hindari merokok walau hanya untuk coba-coba. Indikator yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Indikator yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti botol, plastik, kaca, dan kertas. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang dapat diurai. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur, dan daun kering. Sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan sampah berbahaya, misalnya sampah dari limbah rumah sakit dan pabrik. Ingat 3R, reduce mengurangi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, reuse gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, recycle atau daur ulang memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan, selalu buang sampah pada tempatnya. Ayo, ber-PHBS, hidup sehat dimulai dari saya. Setelah kalian menyaksikan materi tentang PHBS, semoga materi Germas dan PHBS bermanfaat ya buat kalian semuanya. Oke, Usada akan tampilkan tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut standar WHO. Simak video berikut ini ya. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan.
Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Bersama SMP IT bisa melawan virus corona. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Salam sehat, salam sukses, salam semangat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, bila banyak kesalahan, Ustazah mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan, yang pastinya selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini belum selesai loh. Sebelum kita lanjut cuplikan berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di video ini kita akan mengetahui bagaimana penerapan PHBS di sekolah. Misi dong, misi. Ya, kita aku pakai maskernya. Oh iya, yuk sekarang kita masuk ke kelas. Yuk. Memakai masker. Untuk saat ini, memakai masker merupakan hal yang wajib untuk melindungi kamu dan orang lain. Tentunya kita harus memakai masker dengan baik dan benar. Pastikan masker menutupi batang hidung hingga bawah dagu. Berhubung sudah selesai acara, kita isi daftar hadir dulu ya. Nanti tanda tangan di kertas. Kalau sudah tanda tangan, kasih teman belakangnya. Sebentar, buat pengurangan kontak fisik, mendingan tanda tangannya diganti sama kita saja. Oh, oke. Absensi kehadiran sebaiknya menggunakan safety untuk meminimalisir penggunaan kertas sebagai media penularan virus. Perhatikan etika batuk. Ketika kita batuk dan bersin, sebaiknya menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam atau menggunakan tisu. Baru di tangan belum, Di? Oh iya,
Biasakan setelah beraktivitas, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Apalagi kalau kita mau makan. Mencuci tangan dengan baik dan benar. Mencuci tangan dengan baik dan benar tentunya dengan menggunakan air dan sabun. Pertama, kita basahi tangan dengan air, lalu diberi sabun, dan bersihkan telapak tangan terlebih dahulu, kemudian punggung tangan, lalu sela-sela jari, setelah itu ibu jari, dan yang terakhir adalah kuku. Setelah semua selesai, bilas tangan hingga bersih menggunakan air mengalir. Tunggu, pakai sepatunya di jarak ya. Bocah mau modal rata-rata itu sekarang. Ah, iya benar juga. Jaga jarak. Nah, gitu dong. Jaga jarak minimal 1,5 meter. Dengan kita menjaga jarak, maka kita meminimalisir penyebaran virus corona. Sekian teman-teman, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.